Halo sahabat Postas, kembali lagi di channel Postas, Pos Tanpa Batas. Sahabat Postas, pernah nggak sih kamu lagi asyik main air atau mandi, terus tiba-tiba lihat jari-jari tangan dan kaki kamu keriput kayak kulit nenek-nenek? Rasanya aneh banget kan? Kayak kamu mendadak tua hanya karena main di air. Tapi tunggu dulu, apakah ini berarti kita perlahan melarut di air? Atau ini ada hubungannya sama evolusi? Nah, hari ini kita bakal bahas fenomena jari keriput dengan gaya seru dan fakta-fakta yang bikin kamu mangut-mangut sambil ngakak. Oke, mari kita luruskan dulu mitos yang sering bikin kita salah paham. Banyak mengira kalau kulit kita keriput karena kelebihan air. Katanya sih, air meresap ke kulit, terus bikin kulit menggembung dan akhirnya mengerut. Tapi, salah total. Kulit kita bukan spons, bro. Kalau teori ini benar, kenapa cuma jari-jari aja yang keriput? Kenapa kulit di lengan atau pipi tetap mulus setelah berendam? Jadi, jelas, ada penjelasan lain yang lebih seru. Sekarang, mari kita lihat fenomena ini dari kacamata sains. Para ilmuwan percaya bahwa jari keriput adalah hasil evolusi manusia. Yup, tubuh kita sebenarnya lebih pintar dari yang kita kira. Ketika jari-jari kamu keriput, itu bukan kebetulan. Keriput ini ternyata mirip ban mobil yang punya pola khusus untuk cengkraman lebih baik di jalanan licin. Artinya, jari keriput membantu kamu memegang benda di bawah air atau di lingkungan basah. Bayangin kalau kamu lagi berburu ikan di sungai zaman dulu, dengan jari keriput kamu bisa lebih mudah menangkap ikan yang licin. Gimana sih proses jari keriput terjadi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Proses ini sebenarnya diatur oleh sistem saraf otonom di tubuh kita. Ketika tangan atau kaki kamu terendam air selama beberapa menit, tubuh mulai mendeteksi perubahan kelembapan. Kemudian, saraf di ujung jari kamu mengirim sinyal ke otak, dan otak langsung merespon dengan mengaktifkan mode keriput. Dan yang terakhir, pembuluh darah di bawah kulit jari menyusut menyebabkan kulit mengerut. Hasilnya, jari-jari kamu jadi keriput. Proses ini hanya terjadi di area kulit dengan lapisan tebal dan banyak saraf, seperti ujung jari tangan dan kaki. Jadi, jangan harap pipi kamu bakal ikut keriput ya. Ada eksperimen lucu yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk membuktikan teori ini. Mereka meminta beberapa peserta memindahkan benda licin dari satu tempat ke tempat lain. Hasilnya, peserta dengan jari keriput bisa lebih cepat memindahkan benda-benda tersebut dibandingkan peserta dengan jari mulus. Ini membuktikan bahwa keriputnya jari bukan cuma hiasan, tapi benar-benar alat bantu alami. Kemudian, kenapa proses ini nggak terjadi di seluruh tubuh? Kalau jari keriput itu berguna, kenapa kulit kita yang lain nggak ikut-ikutan keriput? Jawabannya sederhana, efisiensi energi. Keriputnya kulit sebenarnya butuh usaha dari tubuh kita, khususnya dari sistem saraf. Kalau seluruh tubuh kita ikut keriput, otak dan sistem saraf bakal kerja ekstra keras, dan itu nggak efisien. Jadi, tubuh kita memilih area yang paling sering digunakan untuk memegang benda, yaitu jari tangan dan jari kaki. Lagi pula, siapa sih yang mau seluruh tubuhnya keriput? Bukannya keren, malah kayak fun fact, jari keriput juga bisa jadi alat deteksi kesehatan loh. Kalau jari kamu keriput tanpa kena air, itu bisa jadi tanda ada masalah pada sistem saraf atau pembuluh darah. Misalnya, kalau tubuh kekurangan cairan, kulit bisa keriput lebih cepat. Kemudian, beberapa penyakit saraf bisa mempengaruhi cara pembuluh darah bekerja, sehingga jari-jari jadi keriput tanpa alasan jelas. Jadi, kalau kamu kelihatan jari keriput padahal nggak habis main air, jangan panik. Tapi, coba konsultasi ke dokter. Bisa jadi tubuh kamu lagi kasih kode. Selain itu, ada fakta menarik lain tentang jari keriput. Yang pertama, keriput lebih cepat di air dingin. Pernah sadar nggak sih, kalau jari lebih cepat keriput di air dingin dibandingkan air hangat? Ini karena air dingin bikin pembuluh darah menyempit lebih cepat, jadi proses keriputnya juga lebih cepat terjadi. Yang kedua, keriput hilang otomatis. Begitu kamu keluar dari air, pembuluh darah kembali ke ukuran normal, dan kulit kamu jadi mulus lagi. Tubuh kita benar-benar kayak mesin canggih ya. Yang ketiga, primata juga punya fitur ini. Gak cuma manusia, primata seperti monyet juga mengalami jari keriput saat terkena air.
Ini bukti bahwa fitur ini adalah hasil evolusi panjang dari nenek moyang kita. Jadi, apa gunanya informasi ini? Mungkin sekarang kamu mikir, oke, seru sih, tapi apa gunanya aku tahu soal ini? Nah, coba bayangin, kalau kamu lagi interview kerja dan tiba-tiba ditanya nih, fakta unik tentang tubuh manusia. Sekarang kamu punya jawaban keren kan? Atau, kalau kamu lagi ngobrol sama teman, kamu bisa jadi profesor dadakan. Wow, dengan menjelaskan fenomena ini, dijamin semua orang bakal tercengang. Setelah tahu alasan dibalik jari keriput, kita jadi makin sadar bahwa tubuh manusia itu benar-benar luar biasa. Hal kecil yang kelihatannya sepele ternyata punya fungsi yang sangat penting dan bahkan membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Jadi, lain kali kalau kamu lihat jari keriput setelah main air, jangan anggap remeh. Itu adalah bukti betapa hebatnya tubuh kita dalam beradaptasi. Dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti, fitur ini akan menginspirasi teknologi anti-slap baru. Dunia ini penuh kemungkinan kan? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen pengalaman lucu kamu soal jari keriput dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam postas, pos tanpa batas.